Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rusaina, saya dari Stikes Marinding Majene. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal, yaitu analisis hubungan aktivitas fisik terhadap kondisi fisik lansia di desa dan di kota. Untuk mata kuliah yang akan dibawakan yaitu keperawatan gerontik. Selanjutnya kita langsung masuk di bagian abstrak. Jadi, di mana kondisi fisik semakin menurun seiring bertambahnya usia. Jadi kondisi fisik itu dipengaruhi oleh kebiasaan bergerak atau aktivitas fisik. Jadi setiap orang, termasuk lansia, itu memiliki aktivitas fisik yang berbeda-beda, misal dalam pekerjaannya ataupun aktivitas fisik hariannya. Nah, eh, sedangkan atau seringkali diketahui lansia di daerah pedesaan itu mampu melakukan aktivitas fisik yang lebih berat dibanding dengan lansia yang berada di kota, di mana lansia di desa itu masih mampu melakukan pekerjaan yang melibatkan pembebanan otot atau berjalan jauh, atau juga bisa dalam mengangkat barang-barang yang berat. Jadi, pada penelitian atau literatur review ini, yaitu peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi dan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kondisi fisik lansia yang berada di desa maupun lansia yang berada di perkotaan atau di kota. Sedangkan adapun variabel yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan intensitas aktivitas fisik, indeks massa tubuh, tekanan darah, dan denyut nadi istirahat atau disebut dengan DNI. Jadi berdasarkan data yang didapatkan bahwa diketahui aktivitas fisik lansia di desa maupun di kota itu tidak terlalu berbeda jauh, namun lansia di desa cenderung melakukan aktivitas fisik sehari-harinya yang lebih tinggi dibanding dengan lansia di kota. Oke, kita langsung masuk di slide berikutnya, yaitu di bagian pendahuluan, di mana pada era modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat yang berada di perkotaan. Perbedaan keduanya itu terkait dalam lingkungan tempat tinggal, sektor ekonomi, serta fasilitas dan teknologi setempat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki aktivitas yang berbeda baik dalam pekerjaan, transportasi, hingga aktivitas pada waktu luang. Perbedaan aktivitas fisik setiap orang itu melibatkan perbedaan jenis dan intensitas aktivitas fisiknya. Jadi pada masyarakat lansia itu sering nampak nyata adanya perbedaan aktivitas fisik antara yang di desa dengan yang di kota, di mana lansia di desa itu seringkali tampak melakukan aktivitas fisik lebih berat daripada lansia di kota, seperti yang kita bahas di abstrak tadi, di mana lansia desa itu cenderung masih aktif bekerja dalam bertani, mengharuskan mereka harus main cangkul dan membawa beban berat, serta berjalan kaki menempuh perjalanan yang jauh seperti ke ladang atau ke sawah. Sedangkan lansia di kota itu kebanyakan adanya pekerjaan yang setelah pensiun, sehingga biasanya mengisi waktu dengan melakukan aktivitas fisik ringan, sehingga aktivitas ringan hingga aktivitas yang sedang. Selain pekerjaan, adanya berbagai teknologi dan fasilitas di daerah kota menyebabkan aktivitas fisik lansia kota lebih ringan bila dibandingkan dengan lansia yang berada di desa. Jadi perbedaan aktivitas fisiknya juga itu yang dilakukan lansia desa serta lansia yang di kota itu memungkinkan adanya perbedaan kondisi fisik di antara keduanya. Kondisi fisik cenderung menurun seiring bertambahnya usia, namun terdapat juga faktor-faktor yang
menyebabkan kenaikan atau kemerosotan kondisi fisik. Jadi selanjutnya kita masuk di bagian metode, di mana kita sudah bahas tadi bahwa dari awal bahwa peneliti menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu peneliti menggunakan atau mempelajari tentang perbedaan intensitas aktivitas fisik, kondisi fisik lansia yang tinggal di kota dan di desa, dengan variabel yang digunakan yaitu menggunakan indeks aktivitas fisik, indeks massa tubuh atau disebut dengan IMT, dengan tekanan darah, dan juga denyut nadi istirahat atau DNI. Jadi dari keempat variabel tersebut terdapat juga instrumen dalam penelitian. Jadi variabel atau instrumen yang digunakan yaitu intensitas aktivitas fisik. Pertama, intensitas aktivitas fisik, di mana ini diukur menggunakan Global Physical Activity Questionnaire. Jadi menggunakan kuesioner atau disebut dengan GPAQ, yaitu sebuah kuesioner yang dikembangkan oleh WHO pada tahun 2010. Jadi ini yang akan digunakan untuk mengetahui atau digunakan untuk mensupply aktivitas fisik. Jadi di mana setiap domainnya terdiri dari kegiatan di tempat kerja, kegiatan waktu luang, atau kegiatan rekreasi dan perjalanan untuk mencapai sebuah lokasi atau di tempat satu ke tempat yang lain. Jadi untuk instrumen kedua itu ada IMT atau indeks massa tubuh, di mana ini menggunakan rumus indeks massa tubuh, yaitu indeks massa tubuh digunakan untuk mengukur status gizi seseorang berdasarkan berat badan serta tinggi badan. Jadi hasil dari perhitungan tersebut kemudian digolongkan dalam kategori ideal atau normal atau obesitas maupun kurang gizi. Jadi nilai dari IMT atau indeks massa tubuh tersebut diperoleh dengan mengukur berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dengan satuan meter dikuadratkan. Nah, itu tadi untuk indeks massa tubuh. Terus yang selanjutnya yaitu tekanan darah, di mana menggunakan alat pigmomanometer atau tensimeter yang berjenis air raksa. Jadi ini untuk mengukur satuan milimeter merkuri atau mmHg. Menggunakan tekanan darah ini digunakan untuk mengetahui seseorang mengalami hipertensi atau hipotensi, tinggi darah atau kurang darah, seperti itu. Yang terakhir itu ada denyut nadi istirahat atau disebut dengan DNI, yaitu ini menggunakan metode denyut nadi per menit secara palpasi dalam keadaan istirahat. Jadi dilakukan perhitungan denyut nadi pada saat istirahat. Nah, catatan di sini yaitu populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang tinggal di kawasan desa, juga lansia yang tinggal di kota. Nah, untuk kriteria inklusi dari penelitian ini adalah lansia laki-laki berusia 60 tahun ke atas dan bersedia menjadi responden. Pemilihan responden laki-laki dilakukan untuk mencegah anomali data akibat masalah hormonal. Jadi untuk jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 50 orang lansia yang tinggal di desa dan 50 lagi lansia yang tinggal di kota. Selanjutnya masuk di bagian hasil, di mana dalam penelitian ini terdapat 100 lansia laki-laki yang masing-masing itu 50 untuk lansia yang tinggal di desa dan 50 lagi untuk lansia yang tinggal di perkotaan. Jadi ini perbandingan. Tabel 1 ini adalah perbandingan
perbandingan rata-rata hasil pengukuran lansia yang berada di kota dan lansia yang di desa. Nah, kita dapat lihat sendiri bahwa tadi usianya itu 60 ke atas ya, lansia. Lansia yang dikategorikan pada penelitian itu lansia yang mulai dari 60 ke atas. Jadi berdasarkan data di atas telah didapatkan nampak bahwa tidak ada perbedaan signifikan mengenai aktivitas fisik dan aktivitas fisik dan kondisi fisik lansia di desa dan di kota. Jadi rentang perbedaan usia responden lansia di desa dan di kota itu tidak berbeda jauh. Rata-rata usia di antara keduanya itu lebih dari 2 tahun. Jadi lansia kota dan lansia desa sama-sama melakukan aktivitas fisik tergolong berat, namun dapat terlihat bahwa lansia di desa memiliki angka aktivitas fisik yang lebih tinggi dibanding lansia kota. Namun dapat terjadi bahwa lansia desa memiliki angka aktivitas fisik yang lebih tinggi dibanding dengan lansia kota. Kondisi fisik lansia desa dan kota yang mewakili kondisi IMT atau indeks massa tubuh dan denyut nadi istirahat atau DNI tergolong sama-sama baik. Keduanya termasuk dalam kategori normal. Slide selanjutnya itu hasil uji perbandingan antara variabel penelitian. Jadi tadi ada IMT, DNI, dan tekanan darah. IMT atau indeks massa tubuh, di sini ada hasilnya. Terlalu kecil ya. Disajikan data rataan IMT lansia desa dan kota. Jadi analisis selanjutnya dilakukan menggunakan uji Mann-Whitney. Didapatkan kesimpulan bahwa IMT lansia desa tidak beda atau signifikan dengan IMT lansia kota, yaitu dengan hasil P sama dengan 0, P sama dengan 0,072. Selanjutnya untuk DNI atau denyut nadi istirahat. Jadi hasil pemeriksaan denyut nadi istirahat itu menunjukkan bahwa rata-rata DNI lansia desa adalah 85. Dan untuk rata-rata DNI di kota yaitu 81,48. Jadi hasil uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa DNI lansia desa tidak beda atau signifikan dengan DNI lansia kota, yaitu dengan nilai P 0,053. Selanjutnya ada tekanan darah. Ini sudah ada diagram-diagramnya, tapi kalau memang tidak kentara ya kita bacakan hasilnya. Jadi berdasarkan penelitian terdapat terhadap tekanan darah lansia di desa dan di kota diketahui bahwa 60% dari total keseluruhan responden mengalami hipertensi. Untuk 64% lansia desa dan 56%-nya itu lansia kota. Jadi analisis statistik terhadap keduanya menunjukkan tidak ada beda nyata keadaan tekanan darah lansia di desa maupun yang ada di kota. Selanjutnya kita masuk di bagian pembahasan, di mana lansia di desa dan di kota itu masih aktif dalam melakukan aktivitas fisik maupun faktor kondisi lingkungan tinggal menyebabkan adanya perbedaan jenis dan beban aktivitas sehari-harinya yang dijalani oleh keduanya. Untuk lansia desa yang bekerja sehari-hari di ladang dan di sawah biasanya tidak mengenal istilah pensiun. Mereka biasanya tetap bekerja. Tentu saja berbeda dengan kondisi kehidupan di kota, di mana orang lansia harus pensiun kerja. Fenomena pensiun kerja merupakan salah satu faktor penyebab mengapa aktivitas fisik yang dilakukan lansia desa didominankan lansia beraktivitas fisik
tinggi, sedangkan lansia kota memiliki aktivitas fisik yang lebih beragam. Pada hasil yang telah didapatkan melalui penelitian di lapangan yaitu mendapatkan bahwa secara umum lansia desa maupun kota melakukan aktivitas atau kegiatan yang cenderung berat, di mana hal ini diakibatkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan masing-masing lansia, dilakukan pada saat usia masih produktif dan menjadi kebiasaan di hari tua yang setiap harinya akan beraktivitas fisik, serta faktor lingkungan sekitar yang mengakibatkan masing-masing lansia yang tinggal di kota dan di desa berbeda. Aktivitas fisik atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh lansia dalam kategori berat membuat kondisi fisik yang baik. Semakin baik kondisi fisik yang diperoleh oleh para lansia, semakin mudah pula untuk melakukan kegiatan atau aktivitas fisik yang akan dilakukan. Akan tetapi proses penuaan menyebabkan penurunan fungsi fisiologis tubuh yang berdampak pada melemahnya kondisi fisik. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya kita masuk pada kesimpulan, di mana penuaan merupakan tahapan kehidupan yang tidak dapat dihindari dan berlangsung setiap waktu. Pada periode tertentu, manusia akan memasuki fase lanjut usia, di mana terjadi penurunan fungsi fisiologis tubuh. Penurunan fungsi fisiologis tubuh berdampak pada melemahnya kondisi fisik. Salah satunya faktor yang disinggung pada penelitian adalah mengenai lingkungan tempat tinggal. Kondisi fisik berupa indeks massa tubuh dan subjek penelitian atau respon dominan normal. Kondisi fisik yang tergambar dari DNI atau denyut nadi istirahat cenderung normal hingga condong ke arah di bawah normal. Analisis pengujian dalam menggunakan uji Mann-Whitney menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dari indeks massa tubuh maupun DNI pada lansia desa maupun lansia yang berada di perkotaan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai literatur review yang berjudul Analisis Hubungan Aktivitas Fisik terhadap Kondisi Fisik lansia yang berada di desa maupun lansia yang berada di perkotaan. Cukup sekian dari saya. Saya Rusaina. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.